Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan? Di perkongsian kita pada kali ini kita akan mendengar sebuah tema, yaitu ampunilah maka kamu akan diampuni. Mengapa kita mendengarkan perkongsian ini? Ini karena ramai sekali di antara kita sungguh pun menjadi orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi hingga ke hari ini ramai di antara kita yang merasa dirinya jauh daripada Tuhan. Ramai yang merasa dirinya masih dikejar-kejar oleh dosa semalam, oleh kesalahan, kesilapan yang telah dilakukan pada yang lalu. Saudara yang terkasih, adalah sangat penting kita menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan dan menyelesaikan masalah orang lain terhadap diri kita. Ini karena ramai di antara kita yang masih belum mengampuni orang. Kita belum mengampuni kesalahan orang dan kita belum berdamai pada diri kita sendiri, maka itu kita merasa jauh daripada Tuhan. Kita merasa Tuhan belum mengampuni kita. Dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6, sangat jelas dalam ayat yang ke-12 memberitahu kita bahwa Yesus mengajar kita harus mengampuni. Kita meminta Tuhan mengampuni kita seperti mana kita telah mengampuni orang lain. Ini membuktikan sebelum kita berdoa, sebelum kita datang kepada Tuhan memohon sesuatu, kita harus sudah selesai. Selesai dengan masa lalu kita. Selesai dengan diri kita sendiri, kita memaafkan diri kita boleh menerima kelemahan diri kita sendiri, keburukan, kelemahan kita tidak malu pada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan, baik itu sesuatu yang boleh dibanggakan atau sesuatu yang tidak dapat dibanggakan. Dan juga kita harus sudah boleh memaafkan orang lain. Sama ada kesalahan itu oleh karena kita, ataupun kesalahan itu orang lain lakukan terhadap kita. Sungguh pun kita merasa kita benar. Sungguh pun kita merasa bahwa kita adalah orang yang dikhianati. Kita adalah orang yang ditindas. Kita adalah orang yang dikambing hitamkan. Siapa yang salah ataupun benar, sama ada tuh sesuatu yang menyakitkan hati kita, pikiran kita, kita harus mampu, kita harus boleh, kita harus mahu memaafkan kesalahan, kesilapan orang lain, baik itu dirancang, baik itu sengaja ataupun tidak terjadi dalam hidup kita. Kita harus mau, kita harus ada tindakan sendiri yang memang kita bersetuju bahwa kita harus memaafkan kesalahan orang itu terhadap kita. Jadi adalah sangat penting menjadi orang-orang Kristen yang berdoa. Doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan kita. Doa adalah cara kita dekat kepada Tuhan, berhubung dengan Tuhan. Namun, untuk membolehkan tiada batas, untuk merasakan bahwa kita memang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, jiwa kita, hati kita, doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus punya keyakinan dalam iman kita, yaitu dengan cara kita harus berdamai, memaafkan orang lain. Maka Tuhan juga memaafkan dosa, kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi adalah sangat-sangat penting kita mengampuni kesalahan orang lain, maka kita akan diampuni. Bagaimana kita boleh tahu bahwa kita sudah mengampuni orang lain? Kadang-kadang kita keliru, kita kata, saya sudah memaafkan dia, saya sudah tidak apa-apa. Tetapi apabila ada diungkit kembali cerita itu, kita masih merasa marah. Kita punya kemarahan, berkobar-kobar kembali. Karena apa? Masih ada amarah di sana. Masih ada dendam, masih ada kemarahan. Sepatutnya kesilapan yang bagaimana sekalipun, kalau sungguh kita sudah mengampuni, kita sudah berdamai, kita sudah tidak merasa sakit apa-apa. Sakit di hati, sakit di pikiran. Itu apapun cerita itu, saudara, walaupun diungkit kembali, kita sudah tidak apa-apa. Kita sudah tidak merasa apa-apa. Itu cuma cerita yang sudah berlalu.
itu cerita yang hanya kita boleh jadikan sebagai pengajaran, menjadikan kita orang yang matang sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ini. Terlebih lagi menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang matang secara rohani, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Alkitab, ayat Alkitab dalam Matius pasal 6. Matius 6 ayat yang ke-12 berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sangat jelas kita mohon pengampunan kepada Tuhan, dan sebelum memohon pengampunan kepada Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Dan seterusnya, ayat yang 14, ayat yang ke-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kedua ayat itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari dan ketahui, dan kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan kita setiap hari. Karena selagi kita hidup di dunia, kita tidak akan lari daripada menghadapi orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita bekerja dimanapun, ya kemana-mana pun, kita tidak akan boleh membuat orang lain suka sepenuhnya pada kita. Biar kita bagus macam mana, biar kita baik macam mana sekalipun, kita tidak akan dapat membuat semua orang menyukai kita. Pasti kita akan jumpa banyak hal, banyak kejadian yang menyakitkan kita, yang menyinggung kita. Tetapi satu hal yang kita harus percaya, kita harus sentiasa memaafkan orang lain, dan kita harus sentiasa percaya, yakin bahwa kita sudah diampuni, maka tiada tembok di antara kita dengan Tuhan, maka kita akan percaya, selalu merasa kita dekat dengan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu memaafkan, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu taat, hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Yesus berkata, jikalau kamu mau menjadi murid-muridku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Yaitu kita harus mengasihi Yesus, mengasihi sesama kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.